karena sebenarnya ini adalah lanjutan dari video aku yang ketiga. Karena kali ini topiknya masih sama, yaitu revenue recognition part kedua. Kali ini kita akan bahas untuk metode yang kedua. Setelah kemarin kita bahas percentage of completion, sekarang kita akan bahas mengenai zero profit. Nah, setelah itu kita akan lanjutin langsung dengan contoh-contoh soal mengenai adanya rugi atau losses. Lossesnya sendiri akan ada dua macam dan dua-duanya akan ada contoh soalnya. Seperti kalau teman-teman ingat pelajaran kemarin kita ada bahas di mana PSAK-nya menyebutkan bahwa kalau misalnya losses dia itu langsung diakui pada tahun berjalan. Nah, seperti apa penerapannya? Kita langsung ke pembahasannya. Oke, jadi kita masih pakai contoh soal yang minggu kemarin, yaitu yang hard hat constructions. Nah, perbedaan antara percentage of completion dengan cost recovery atau zero profit method itu terletak pada pengakuan gross profitnya saja. Dimana kalau misalnya percentage of completions kita mengakui revenue-nya itu adalah sebesar percentage of completion-nya atau persentase penyelesaiannya. Sehingga setiap tahun kita bisa mengakui adanya gross profit. Tetapi kalau misalnya di cost recovery atau zero profit, kita hanya mengakui revenue sebesar cost yang terjadi pada tahun tersebut. Karena cost dan revenue angkanya sama, maka gross profit di tiap tahun adalah 0 atau zero profit. Tetapi pada tahun terakhir kita baru mengakui sisanya, baru mengakui pendapatan sisa yang belum kita akui. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini 2019 ada cost incurred to date 1 juta. Karena tahun sebelumnya nggak ada, jadi cost during the year-nya juga sama 1 juta. Dan revenue yang kita akui juga 1 juta, sehingga gross profit pada tahun 2019 adalah 0. Sedangkan di tahun 2020, cost incurred to date-nya itu adalah 2.916. Karena tahun sebelumnya sudah diakui 1 juta, maka di recognize current year-nya itu cost-nya hanya 19.16.000. Dan diikuti juga nih dengan revenue-nya 19.16.000, sehingga gross profit-nya juga 0. Nah, di tahun 2021 atau di tahun terakhir kita mengakui seluruh sisanya yang belum pernah kita akui. Jadi total revenue-nya kan 4.500.000. Di tahun pertama sudah diakui 1 juta, jadi dikurang 1 juta. Di tahun kedua sudah diakui 19.16.000. Jadi dikurang lagi nih dengan 19.16.000. Jadi recognize during the year-nya untuk 2021 adalah tinggal 1584. Dan cost yang diakui karena total cost-nya adalah 4.050.000 dan kita sudah mengakui incurred to date-nya sampai 2020 adalah 2916, maka yang belum diakui sisanya tinggal 1.134.000. Sehingga gross profit yang kita akui pada tahun 2021 adalah full, yaitu 450.000. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah cara untuk menjurnal nomor jurnal 4 dan juga 5. Jadi maksudnya apa, Miss? Jadi maksudnya jurnal nomor 1 sampai nomor 3 itu cara menjurnalnya sama, angkanya juga sama seperti cara kita menjurnal percentage of completion, ya. Jadi yang berbeda hanyalah cara menjurnal kita untuk jurnal nomor 4 dan juga jurnal nomor 5. Jurnal nomor 5 juga sebenarnya sama. Yang berbeda itu hanya di jurnal nomor 4, ya. Nih, karena kita tidak mengakui adanya gross profit di tahun 2019 dan 2020, jadi jurnalnya hanya sesimpel construction expense pada revenue from long term contract. Hanya itu saja. Kemudian pada tahun 2021 barulah kita mengakui adanya gross profit yang full. Baru ada construction in process, construction expense pada revenue from long term contract. Sesuai dengan perhitungan yang tadi kita hitung. Nah, yang terakhir seperti biasa kita harus membalik jurnal
yaitu billings on CIP pada CIP sebesar 4.500.000. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kita ada perbandingan nih antara percentage of completion dengan cost recovery. Kalau misalnya percentage of completion, kita mengakui adanya gross profit tiap tahun sesuai dengan revenue penyelesaian dikurang dengan cost incurred. 2019 kita mengakui 125.000, sedangkan cost recovery 0. 2020 kita mengakui 199.000, sedangkan cost recovery 0. Di 2021 kita mengakui 126.000 dan juga cost recovery full yaitu 450.000. Jadi kalau teman-teman hitung nih 125 tambah 199 tambah 126 sebenarnya itu juga sama, yaitu 450.000. Nah, kalau dilihat seperti ini jauh, maka Miss jauh lebih baik yang mana? Apakah percentage of completion atau cost recovery? Maka saya akan menjawab, kalau saya akan menjawab percentage of completion ini jauh lebih baik. Karena apa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa gross profit kita menjadi smooth atau dia tidak terjadi gejolak. Kalau misalnya di cost recovery dari 0 terus tahu-tahu 450.000. Nah, ini menyebabkan laporan keuangan menjadi fluktuatif. Jadi tidak halus, tidak smooth. Sedangkan untuk percentage of completion ini dia mengakui sesuai dengan penyelesaiannya, jadi angkanya itu lebih stabil. Tahun pertama akui 125.000, tahun kedua akui 199.000, sedangkan tahun 2021 mengakui 126.000. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat cara penyajiannya di laporan keuangan. Ininya semuanya sebenarnya sama aja dengan percentage of completion, hanya karena perbedaan hitungan, jadi ada perbedaan juga dalam angka-angka yang disajikan. Tapi sebenarnya item-item yang disajikan itu sama. Nah, contohnya seperti income statement di sini. Ada revenue yaitu sesuai dengan revenue yang kita akui tiap tahun, dikurang dengan cost of constructions. Dan juga jadinya kita dapat gross profit. Karena di tahun pertama dan tahun kedua kita mengakui revenue yang sama seperti cost-nya, jadi di tahun pertama dan tahun kedua tentulah gross profit kita 0 pada laporan laba rugi. Kemudian di tahun 2021 kita mengakui sisa revenue yang belum kita akui, sehingga ada sebesar 1.584.000 dan cost of construction 1.134.000. Ketika dikurang kita akan mendapatkan gross profit senilai 450.000. Nah, sekarang kita ke statement of financial position-nya. Di tahun pertama ada constructions in process-nya 1 juta. Tetapi yang kita tagihkan kepada customer hanya 900.000, sehingga kita memiliki angka inventory yaitu di cost in excess of billing 100.000 dan ada accounts receivable 150.000. Ini dari mana, Miss? Yaitu dari billings dikurang dengan cash yang kita sudah terima pada tahun 2019. Jadi kita masih ada piutang sebesar 150.000. Sedangkan di tahun 2020 ternyata apa yang kita tagihkan kepada customer itu lebih banyak daripada construction in process kita. Sehingga seolah-olah kita seperti memiliki hutang karena kita menagih sesuatu yang lebih banyak daripada yang seharusnya. Atau bisa juga disebut sebagai an unearned revenue, ya. Kalau teman-teman ingat kita pernah belajar dari unearned revenue. Nah, ini seperti unearned revenue. Maka jatuhnya di current liabilities dia. Karena kita sebenarnya harusnya hanya menagih 2.916.000, tetapi kita malah menagih 3.300.000. Nah, kelebihan ini kita taruh di billings in excess of cost and recognized profit sebanyak 384.000. Dan kita juga ada accounts receivable 800.000, berasal dari yang seperti tadi saya bilang, berasal dari billings yang kita lakukan dikurang dengan penerimaan kita pada bulan bukan pada bulan tersebut tapi pada periode tersebut. Nah, di 2021 karena proyeknya sudah selesai dan juga semua billingsnya sudah kita terima pembayarannya, jadi semuanya ini adalah 0. Nah, setelah kita pelajari dua metode tadi, yaitu ada percentage of completion
yang minggu kemarin dan juga kita barusan belajar zero profit method. Sekarang kita belajar gimana sih kalau misalnya ada yang rugi kontraknya ternyata. Nah, rugi ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, loss in current period on a profitable contract. Jadi yang ini maksudnya apa, Miss? Jadi ini maksudnya adalah kalau misalnya ada kerugian di periode tertentu, padahal sebenarnya ini merupakan kontrak yang profitable atau kontrak yang menguntungkan. Misalnya dari 3 tahun ternyata tahun kedua ini kita rugi, tapi sebenarnya dari total revenue dikurang total cost itu kita masih menghasilkan margin atau masih menghasilkan profit. Nah, ini hanya terdapat di metode percentage of completion aja. Sedangkan untuk rugi yang kedua, yaitu loss on an unprofitable contract, ini merupakan kerugian yang memang kontrak tersebut itu memang rugi, yaitu dengan kata lain biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada total revenue yang akan kita terima pada akhir kontrak. Nah, pada saat ini perusahaan harus mengakui seluruh estimasi kerugian pada tahun berjalan. Jadi kalau misalnya diketahui pada tahun kedua proyek itu akan rugi, maka seluruh kerugiannya itu akan diakui di tahun kedua. Nah, untuk kerugian jenis ini bisa dialami oleh kedua metode, yaitu metode percentage of completion dan juga metode zero profit. Nah, oke. Sekarang kita ada contoh kerugian yang pertama, yaitu loss in current period, di mana dia sebenarnya adalah kontrak yang menguntungkan, tapi dia hanya mengalami kerugian sementara di salah satu periodenya. Nah, di sini kita lihat ada kontrak price sebanyak 675.000. Kemudian ada cost incurred current year. Cost incurred current year itu sama seperti cost incurred during the year, bukan to date, beda ya. Kalau yang during the year berarti dia udah per tahun nih, per tahun keluar 150.000, keluar 287.400 dan keluar 215.436. Nah, kemudian ada estimate to complete in future years. Nah, ini adalah berapa uang lagi sih yang perlu dikeluarkan untuk menyelesaikan proyeknya. Di 2018 ada 450.000. Di 2019 ada butuh lagi 215.436. Nah, di 2020 karena udah selesai jadi dia 0. Kemudian ada billings to customer current year 135.000, ada 360.000 dan juga 180.000. Kemudian ada cash receipt from customer current year 112.500, 262.500 dan juga 300.000. Nah, yang teman-teman perhatikan di sini adalah ingat di sini karena dia menggunakan during the year atau current year, maka kita harus cari cost incurred to date-nya berapa sih untuk tahun 2019, berarti dia ada 437.400. Itu dari mana, Miss? Dari 150.000 ditambah 287.400. Kemudian untuk cost incurred to date 2020 berarti ini adalah total seluruh cost yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek ini, yaitu 652.836. Nah, seperti teman-teman lihat di sini proyek ini sebenarnya menguntungkan karena kontrak price-nya kan 675 atau revenue kita atau pendapatan kita adalah 675.000. Sedangkan biaya yang kita keluarkan hanya 652.836. Berarti sebenarnya kontrak ini adalah kontrak yang menguntungkan. Oke, sampai di situ dulu, nanti kita masuk ke perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Teman-teman harus membuat tabel seperti ini untuk memudahkan teman-teman menghitung. Nah, yang pertama saya sudah punya 4 kolom. Di sini yang pertama ada kolom description, yang kedua tahun 2018, 2019 dan juga 2020. Nah, line pertama itu kita tulis cost incurred to date. Tadi sebelumnya udah kita hitung bareng-bareng ya. Untuk tahun pertama itu 150.000. Kemudian estimate to complete-nya adalah 450.000. Berarti di tahun 2018 estimated total contract cost-nya adalah 600.000.
Berarti di tahun pertama dia mengira bahwa proyek ini akan selesai jika saya mengeluarkan biaya 600.000, di mana saya ada kontrak price sebanyak 675.000. Berarti kontrak ini masih menguntungkan. Nah, di sini kita akan mencari percentage of complete dulu. Percentage of complete-nya 25%. Kalau teman-teman ingat, cara mencari percentage of complete ini adalah cara carinya cost incurred to date dibagi dengan total cost. Jadi kalau di sini 150.000 dibagi dengan 600.000, maka akan dapat 25%. Nah, karena kontrak price-nya adalah 675.000, berarti revenue yang harus diakui di tahun 2018 hanyalah 25% dari 675.000 atau sebesar 168.750. Nah, karena ini adalah tahun pertama, jadi tahun sebelumnya kita tidak pernah mengakui pendapatan apapun, sehingga revenue recognized di current year itu juga sama, yaitu 168.750. Kemudian kita kurangi dengan cost incurred during the year 150.000. Jadi gross profit recognized pada tahun pertama adalah 18.750. Sekarang kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua cost incurred to date-nya tadi kita udah hitung, yaitu sebesar 437.400. Nah, kemudian estimated to complete-nya ada perubahan, yaitu menjadi 215.436. Atau estimasi dari kontrak kos kita itu bertambah dari 600.000 di tahun kemarin, di tahun ini jadi 652.836. Nah, berapa sih percentage complete-nya? Yaitu dibagi aja 437.400 dibagi 652.836. Jadi kita mendapatkan hasil 67%. Nah, dari 67% ini berarti kita boleh mengakui pendapatan sebanyak 67%, yaitu 452.250. Dimana di tahun sebelumnya kita pernah mengakui 168.750. Jadi untuk pendapatan yang diakui di tahun ini hanya boleh 283.500. Dan ingat, dikurangi lagi dengan cost incurred during the year. Tahun ini kita keluar 287.400. Nah, di sini teman-teman lihat, berarti di tahun 2019 terjadi kerugian temporer atau kerugian sementara, yaitu di mana revenue recognized current year hanya 283.500, tetapi cost yang dikeluarkan lebih besar, yaitu 287.400. Sehingga di tahun 2019 kita mengalami kerugian sebesar 3.900. Nah, di tahun 2020 cost incurred to date-nya udah full 652.836. Sehingga estimated cost to complete-nya 0 dan total cost-nya jadi udah bukan estimate lagi, tapi udah beneran, udah realize 652.836. Nah, percentage complete-nya itu 100%. Kontrak price-nya 675, udah boleh diakui semua 675. Nah, recognize prior year revenue-nya kemarin udah pernah diakui 452.250 dikurangin. Jadi pendapatan yang diakui di tahun ini adalah 222.750. Nah, dikurangi dengan cost incurred currently yaitu sebesar 215.436, kita menghasilkan gross profit sebesar 7.314. Nah, ini kalau teman-teman jumlahin 18.750 dikurang 3.900 ditambah 7.314, itu hasilnya sama seperti 675.000 dikurang 652.836. Oke, sekarang kita masuk ke penjurnalan. Jadi apa Miss bedanya jurnal antara yang kalau misalnya dia itu kontraknya menguntungkan terus setiap tahun sama dengan yang kontraknya ternyata ada kerugian temporer? Nah, jurnalnya sesimpel ini. Kalau misalnya dia keuntungan, ada keuntungan, berarti kan kita CIP, construction expense, pada revenue from long term contracts. Nah, kalau misalnya ada kerugian sementara, berarti kita tinggal memindahkan CIP-nya itu jadi ada di kredit, bukan ada di debit. Nah, ini teman-teman bisa lihat di
jurnal yang 2019 di bawah. Nah, sebelumnya itu kan kita CIP construction expense pada revenue from long term. Nah, kalau di 2019 dia terbalik nih. Kalau teman-teman ini agak kurang rapi sih karena dia jadi keluar masuk gitu, jadi kredit, debit, kredit. Tapi kalau teman-teman mau rapiin ini bisa. Jadi construction expense pada construction in process dan juga revenue from long term contract. Angkanya sebesar yang tadi kita sudah hitung di tabel sebelumnya. Sekarang kita masuk ke jenis kerugian yang kedua, yaitu di mana kerugian ini memang berasal dari unprofitable contract, ya, atau kontraknya memang tidak menguntungkan karena salah perhitungan budget. Nah, teman-teman lihat di sini ada contract price 675.000, kemudian ada cost incurred current year-nya itu, ingat ya ini current year lagi, berarti nanti kita hitung to date-nya berapa. 150.000, 287.400 dan juga 246.038. Kemudian estimated to complete-nya ada 450.000, ada 246.038 dan yang terakhir 0 karena sudah selesai. Kemudian billings to customer 135.000, 360.000 dan 180.000. Kemudian ada cash receipt from customer current year 112.500, 262.500 dan juga 300.000. Nah, kita hitung sekarang yang to date-nya untuk yang 2019 berarti to date-nya adalah 437.400. Kemudian untuk yang 2020 ini berarti cost incurred to date-nya adalah 683.438. Nah, kalau teman-teman lihat di sini berarti kontrak ini tidak menguntungkan karena pada akhir tahun ketika kita sudah menyelesaikan kontrak, ini bisa dilihat bahwa kontrak price kita lebih kecil daripada biaya yang kita keluarkan. Ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita masih untung, masih ada profitnya, sedangkan kalau yang ini enggak. Yaitu cost-nya kita keluar 683.000 sekian, tapi kontrak price-nya kita hanya 675. Nah, gimana ya? Ini ada perbedaannya yang lumayan signifikan di tahun ketika kita tahu bahwa kontrak ini adalah unprofitable. Oke, kita buat lagi tabel seperti yang tadi ya. Tahun pertama sama sekali tidak ada perubahan, kita persis seperti mengerjakan yang tadi. Cost incurred to date-nya 150.000, estimated to complete-nya 450, sehingga kita mendapatkan percentage complete-nya itu 25%, yaitu dari 150.000 dibagi 600.000. Kemudian kita kalikan 25% ini dengan contract price, sehingga kita mendapatkan revenue recognizable. Karena ini tahun pertama, jadi tahun kemarinnya udah nggak ada, jadi 0. Sehingga recognize in current year-nya 168.750. Kemudian kita kurangi cost incurred during the year 150.000 dan kita mendapatkan gross profit recognized 18.750. Nah, di tahun kedua cost incurred to date-nya ada 437.400, sedangkan estimated cost to complete-nya ada 246.038. Sehingga di tahun kedua kita sudah tahu bahwa kontrak ini adalah merupakan unprofitable contract. Karena di tahun 2019 kita sudah bisa mengestimasi bahwa total cost-nya ini pasti akan melebihi dari revenue kita, ya. Jadi ini percentage of complete-nya kita masih hitung seperti biasa, 437.400 dibagi 683.438, yaitu mendapatkan angka 64%. Kontrak price-nya 675 kita kaliin dengan 64%, jadi kita ada revenue recognizable 432.000. Ingat tahun sebelumnya kita pernah akui 168.750. Jadi ini kita kurangin sehingga mendapatkan revenue recognized currently 263.250. Nah, di sini tahu-tahu ada angka gross profit recognized yaitu minus 27.118. Ini dari mana, Miss? Ini itu berasal dari kerugian dari project ini adalah 8.438.
Ini berasal dari 683.438 kita kurangin dengan kontrak price, yaitu 675. Jadi sebenarnya kontrak ini kita mengalami kerugian total 8.438. Tetapi ingat, tahun kemarin kita malah mengakui keuntungan sebanyak 18.750. Sehingga kerugian ini harus kita hapus. Sehingga loss yang diakui tahun ini bukan lagi 8.438 tetapi 27.118. Karena yang 18.750 harus kita hapus di tahun ini. Kemudian kita tambahin lagi lossesnya sebanyak 8.438. Begitu. Nah, kemudian kita harus menyesuaikan juga di bagian cost incurred currently. Nah, ini ada angka 290.438. Itu bisa teman-teman langsung mengurangi dengan cara 263.250 ditambah 27.118, itu bisa. Atau juga bisa angka yang merupakan cost incurred during the year dari soalnya ditambah dengan kekurangannya, yaitu 3.000 sekian. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan angka yang sama, 290.438. Tapi saran saya teman-teman langsung aja nih mencari angka yang di tengah ini. Jadi dapat angka 263.250 dikurang berapa bisa mendapatkan kerugian 27188. Jadi tinggal ditambahin aja nih 263.250 ditambah 27.118 kan menghasilkan angka 290.438. Nah, untuk tahun 2020, jadi ini kita sudah akui cost incurred to date-nya semua. Dan juga udah akui revenue-nya semua 675. Ingat di tahun kemarin sudah akui 432 dikurang 243.000. Nah, cost incurred currently-nya jadi sekarang tinggal 243.000. Karena tahun sebelumnya sudah pernah mengakui 150.000 dan juga 290.438. Jadi di tahun ini tinggal akui sisanya yaitu 243.000. Nah, gross profit recognized-nya jadi 0. Karena apa? Karena semua kerugiannya semua sudah kita akui di tahun 2019. Nah, ini adalah jurnal untuk loss on unprofitable contract kalau teman-teman menggunakan percentage of completion. Jadi sama seperti yang sebelumnya juga, kalau misalnya dia ada kerugian, berarti construction in process-nya yang tadinya ada di debit, kita rubah menjadi ada di kredit. Nah, ini kalau tahun 2018 dia masih ada profit, makanya dia masih tetap CIP, construction expense pada revenue from long term contract. Sedangkan di tahun 2019 dia berubah menjadi construction expense pada construction in process dan juga revenue from long term contract. Dan tahun 2020 kita tidak lagi mengakui gross profit ataupun kerugian. Jadi langsung aja construction expense pada revenue from long term contract. Kemudian kalau ini merupakan kita menggunakan metode cost recovery. Nah, berarti ini di tahun 2019 kita ada tambahan jurnal, yaitu loss in long term contract pada construction in process. Jadi itu adalah tambahannya. Oke teman-teman, jadi kita udah belajar hari ini metode yang kedua, yaitu zero profit method, dan juga mempelajari beberapa losses, yaitu yang pertama loss in current period dan juga unprofitable contract. Semoga pelajaran ini berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.